Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Karina Damayanti, perwakilan dari Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Gedek, akan mengambil kisah dari buku Ayah Bunda Bimbing Aku Pintar Sholat. Nah, di sini teman-teman pasti tahu kan istilah dari sholat. Sholat itu yang biasanya kita lakukan setiap harinya. Oke, siapa yang tahu arti dari sholat itu sendiri? Sholat yang berarti doa, dimana dari zaman ke zaman sholat ini diartikan sebagai sebutan khusus bagi kegiatan ibadah tertentu, yang dimana sholat ini dapat diartikan atau difahami oleh masyarakat atau umat Islam itu sebagai ibadah khusus yang dimana mengandung bacaan dan perbuatan tertentu, dimana sholat ini diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, kalian tahu nggak bahwasannya sholat ini termasuk dalam rukun Islam? Wah, rukun Islam nomor berapakah sholat ini? Betul sekali bahwasannya sholat itu termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Dan sholat ini kita sebagai umat muslim harus mengerjakannya setiap hari. Selain memperlihatkan bahwa seseorang itu muslim, sholat memiliki kedudukan penting bagi setiap muslim, di mana sholat dapat menghidupkan akidah seseorang dan menentukan istiqomah tidaknya umat muslim tersebut. Nah, di sini jika diibaratkan sebuah bangunan, Islam adalah bangunan sempurna, di mana tauhid atau akidahnya adalah fondasi, dan syariat dan ibadahnya ialah dinding dan tiang-tiangnya. Dan sementara itu akhlak adalah atapnya. Dan di sini sholat itu termasuk tiang-tiangnya. Jadi ada istilah bahwasanya sholat adalah tiang agama, seperti itu. Dari sholat adalah ibadah paling utama bagi segenap kaum muslim. Ibadah ini juga merupakan syarat tegaknya keislaman setiap muslim. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai muslim jika tidak mengerjakan sholat. Kan biasanya teman-teman pernah nggak mendengar kalau ada orang bilang, kalau kamu nggak sholat berarti kamu musyrik. Nah, hati-hati. Bahwasanya ukuran kualitas ibadah lainnya sebagai sebuah ibadah yang paling utama, sholat berpengaruh kepada ibadah yang lainnya. Ibadah lain dari seorang muslim akan benar jika sholatnya sudah benar. Hal itu menjadi alasan mengapa kelak di akhirat ibadah yang paling pertama dinilai dan diperiksa atau ditimbang adalah sholat. Apabila nilai sholat seseorang muslim berkualitas, dapat dipastikan amalan lainnya juga mengikuti nilai sholatnya. Wow, berpengaruh nggak pada pahala dan dosa? Sebagai sebuah kewajiban, sholat berpengaruh pada pahala dan dosa loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala bagi muslim yang melaksanakan sholat dengan benar ya. Dan bagi muslim laki-laki pahalanya semakin besar dan memiliki keutamaan yang lebih jika sholat dilakukan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi jika seorang muslim tidak melaksanakan sholat atau jika sholat tidak benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkannya sebagai orang yang berdosa. Siapa yang mau termasuk orang-orang yang berdosa dan mendapatkan ancaman siksa neraka? Kalian mau nggak disiksa di akhirat nanti?
Apabila jika terus-menerus tidak mau melaksanakan sholat, dia akan dinyatakan keluar dari keislaman dan menjadi kafir. Teman-teman, pesannya di sini kalian harus menyempurnakan sholat kalian. Kalian harus merawat dan menjaga sholat kalian biar kalian terhindar dari dosa dan siksa api neraka. Dimana di sini dikisahkan keutamaan sholat asar. Kan biasanya teman-teman itu kalau tidur siang susah bangun ya, kadang bangunnya jam 5 atau mepet maghrib. Kadang kan teman-teman tuh nggak pernah sholat asar, bukannya apa ya, kan kebanyakan anak atau kebanyakan orang itu lupa dengan sholat asar karena entah itu pekerjaannya, entah itu gara-gara gara-gara dia lama atau nggak bangun-bangun dari tidur siangnya. Jadi di sini dapat saya kutip kisah bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa suatu ketika dia dan beberapa orang sahabat duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu langit malam tengah dihiasi bulan purnama. Rasulullah kala itu menunjukkan bulan yang tengah bersinar terang dan bersabda, pada saat memasuki surga, engkau akan dapat melihat Allah sejelas engkau melihat Dia tanpa berebut dengan yang lain. Namun, untuk mendapatkan anugerah besar itu, engkau harus sangat taat melakukan 2 sholat, yaitu 1 sebelum matahari terbit atau sholat subuh, dan yang kedua 1 lagi sebelum matahari terbenam atau sholat asar. Dalam kesempatan lain, Rasulullah pun menegaskan tentang betapa utamanya menunaikan sholat asar tepat pada waktunya. Orang yang melewatkan sholat asar tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama sesungguhnya sangatlah rugi. Kerugian yang dideritanya bagaikan musnahnya seluruh keluarga dan kekayaannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, di sini ada 2 hal yang bisa dikutip bahwasanya jangan pernah kalian meninggalkan sholat. Meskipun 2 keutamaan sholat asar dan subuh dan asar ini jangan dilewatkan meskipun jadi pesannya di sini kalian jangan pernah meninggalkan sholat karena kalian dapat dirugikan saat di akhirat nanti. Jadi meskipun dari 5 waktu ini ada 2 sholat yang utama, jadi yang ketiga ini jangan dilupakan atau sholat ini nggak utama, sholat itu nggak utama. Jadi semuanya harus dirawat dan harus dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.